Salam jumpa kembali dengan saudara-saudara yang terkasih dengan Yesus Kristus melalui kanal YouTube Logos HKBP Limo. Dengan renungan kita pada pagi hari ini yang tertulis di Yakobus 5 ayat 11, demikian bunyinya. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Saudaraku yang terkasih, berbagai macam situasi yang kita hadapi dalam hidup ini bisa membuat kita putus asa atau hilang semangat. Mungkin karena tekanan ekonomi, anak belum bekerja, anak sudah waktunya untuk menikah, tetapi jodohnya belum datang. Penyakit yang tak kunjung sembuh, atau penyakit yang sudah menahun. Dan mungkin juga karena ditinggal oleh kekasih tercinta, dan masih banyak lagi kesusahan-kesusahan yang bisa membuat kita putus asa, yang bisa membuat kita seakan-akan tidak berharga lagi, dan paling ironisnya seakan-akan Tuhan tidak sayang lagi dengan kita. Kita sibuk membandingkan hidup kita dengan orang lain. Saudaraku yang terkasih, pergumulan hidup janganlah membuat kita menjadi jauh dari Tuhan. Tapi marilah semakin dekat kepadanya melalui doa-doa kita. Mungkin Tuhan sedang menguji iman percaya kita dengan berbagai persoalan yang sedang kita hadapi. Dan yang perlu kita pahami, pergumulan hidup tidak hanya dialami oleh umat percaya, tetapi semua manusia yang ada di dunia ini mungkin akan pernah mengalami pergumulan hidup. Hanya sebagai kita umat percaya, melalui renungan kita pada pagi hari ini, Yakobus memotivasi, menghibur, dan menguatkan kita. Bila mana kita sedang dalam pergumulan hidup, kita sebagai umat percaya jangan sampai hilang harapan atau putus asa dengan menyiksa diri yang dapat menyakiti diri sendiri ataupun mendukakan hati keluarga. Maka saudaraku yang terkasih, tetaplah sabar, tekun, berpengharapan bahwa pergumulan hidup itu suatu saat nanti akan berubah menjadi sukacita. Maka saudaraku yang seiman atau saudara-saudaraku yang terkasih, dan juga saya sendiri sebagai umat percaya pengikut Tuhan Yesus Kristus, marilah kita lihat penderitaan itu bukan suatu kesusahan, melainkan melalui penderitaan itulah akan timbul atau datang kekuatan. Kita harus tahu bahwa Tuhan itu Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Bila mana kita sedang dihadapkan dengan berbagai pergumulan, Tuhan hanya menguji iman percaya kita. Iman membuat kita berani mempercayakan hidup kita pada Tuhan. Iman dapat melampaui segala kesulitan seperti yang dihadapi Ayub. Seperti apa dan bagaimana penderitaan yang sedang menimpanya, imannya tidak pernah goyah. Sekalipun teman-teman dekatnya dan juga istrinya mempengaruhinya atau mengolok-olok Ayub, Ayub tetap setia dengan Allahnya. Pada akhirnya, karena iman yang kuat,
tekun dan sabar, semua yang hilang itu diganti oleh Allah berkali-kali lipat. Saudaraku yang terkasih, itulah buah dari iman, kesabaran, dan ketekunan Ayub. Contoh yang lain, seorang petani dia harus sabar menunggu hasil tanamannya setelah ditanam selama berbulan-bulan atau mungkin bertahun-tahun. Dia harus menjalani proses supaya mendapatkan hasil sesuai dengan keinginannya. Tanaman itu diairi atau disiram, diberikan pupuk, dijaga atau dirawat, berproses untuk mendapatkan hasil. Dan pada akhirnya, karena tanaman itu dirawat dengan baik, maka petani itu akan mendapatkan hasil mungkin sesuai dengan keinginannya. Begitu juga kita umat percaya yang sudah yakin dengan Tuhan Yesus. Hidup kita berproses, tidak gampang dan tidak datang begitu saja. Bila kita sedang dihadapkan dengan bermacam-macam masalah itu tadi, hanya satu yang kita minta, supaya kita tetap berdoa, sabar, tekun, akan mendatangkan kebahagiaan. Kita jangan gampang putus asa, kita jangan langsung mempunyai niat-niat yang baik, yang tidak baik. Kita tidak mempunyai niat-niat yang tidak baik yang dapat tadi melukai diri kita dan juga mendukakan hati sanak saudara kita. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan, yang menjadikan firman Tuhan menjadi kekuatan di dalam hidup kita, dimanapun kita berada dan apapun profesi kita. Selamat beraktivitas untuk saudara-saudaraku yang terkasih. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur ya Tuhan kami panjatkan kepadamu di pagi hari ini, di mana Tuhan telah mengingatkan kami seperti apapun penderitaan yang sedang menimpa kehidupan kami. Tuhan telah mengajarkan kami melalui renungan ini supaya kami tetap kuat, tetap sabar, tetap tekun. Berkati segala pergumulan kehidupan kami ya Tuhan. Berkati segala pekerjaan kami supaya kami tetap kuat dan selalu yakin akan tangan kasih Tuhan yang selalu menopang kehidupan kami. Ampunilah kami ya Tuhan dari segala dosa dan pelanggaran kami, supaya kami layak untuk menerima berkat yang akan Tuhan berikan lagi untuk kehidupan kami masing-masing. Terimalah doa kami ini. Amin.